Fakta kematian anggota Batalion Teritorial Pembangunan 834 NTT, Pradalaki Cepril Saputran disiksa berhari-hari diungkap keluarga dan curiga dengan laporan medis penyebab kematian korban. Berikut beberapa fakta dan perbedaan pendapat antara pihak Kodam 9 Udayana dan keterangan keluarga. 1. Janji Pangdam tindak 20 tersangka. Pangdam Udayana Maijen TNI Piek Budiakto mendatangi rumah keluarga korban dan berjanji di depan ayah korban Serma Christian Namo. Permintaan keluarga, Sersan Mayor Christian ingin keadilan ditegakkan dan proses hukum seadil-adilnya. Tidak pandang bulu, seluruhnya kita periksa sesuai mekanisme, ujarnya. Menurutnya, 20 tersangka termasuk Letdat Harik Singajuru ditahan. Sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya, kata Piek di rumah mendiang laki, Senin 11 Agustus. 2 motif, barang dan CCTV. Kepala Dinas Penerangan TNI Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengungkap soal tak ditemukan barang bukti. Tidak ada alat ya, lebih kepada menggunakan anggota badan tangan, tegasnya. Juga tidak ditemukan CCTV dan mengatakan motif penganiayaan di masa pembinaan prajurit. Saya menyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit, kata Wahyu. 3 ginjal dan paru-paru bocor. Kekejaman para pelaku diungkap pihak keluarga berdasarkan pemeriksaan dokter di RSUD Aeramo. Ginjal bocor dan paru-parunya ada cairan yang harus mendapat penanganan medis secara intensif, kata kakak perempuan laki, Lucy Namo. Keluarga kaget dengan keadaan korban, karena semasa hidup tak pernah mengeluh. Lucy Namo menduga adiknya disiksa berulang kali oleh seniornya saat ada pergantian piket. 4 laporan medis dimanipulasi. Ayah korban Serma Christian mengutarakan keluhannya kepada Pangdam Udayana soal pertanggungjawaban dokter Kes Batalion yang diduga memanipulasi data informasi. Pertanggungjawaban Dr. Yon harus dipertanyakan kredibilitasnya seorang dokter hingga berani memanipulasi data laporan medis, ujarnya. 5. Kejahatan terorganisir. Anggota Komisi IDPR RI TB Hasanuddin mengatakan, meninggalnya Pradalaki Cepril karena dipukuli. Sebuah kejahatan pidana yang menurut hemat saya sebagai kejahatan pidana yang terorganisir. Dan ini tidak boleh terulang kembali, kata TB Hasanuddin, Senin, 11 Agustus 2025. TB Hasanuddin juga mengkritisi peran para komandan peleton, Komandan Kompi saat kejadian yang menyerang Pradalaki. 6. Peran Letdat Harik Singajuru. Kadis Penat peran perwira komandan laki, Letdat Harik Singajuru yang namanya sudah beredar luas. Dia dikenakan pasal 132, karena sengaja mengizinkan seorang bawahan atau militer yang lainnya untuk melakukan tindak kekerasan, ujarnya.